Amitofo. Selamat pagi semuanya. Status hari ini, jangan remehkan kekuatan doa. Doa yang dipanjatkan terus-menerus dengan keyakinan dan harapan penuh pasti akan mendatangkan banyak keajaiban. Doa itu dapat memberikan kekuatan pada orang yang lemah, bisa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan doa juga dapat memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Jika kita mau setiap hari, awali hari-hari kita dengan doa yang baik. Niscaya kita akan terhindar dari berbagai penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Iri, dengki, dan benci. Dengan berdoa setiap hari, tiap pagi kita juga dimudahkan rezeki kita. Berdoa untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang yang kita sayangin, orang yang kita cintai. Bahkan berdoa juga untuk orang yang kamu benci sekalipun. Niscaya kita akan bahagia setiap hari pula. Jangan menyerah saat doa-doa kita belum dijawab. Jangan putus asa. Pernah gak kita koreksi diri sendiri? Kenapa ya doa kita kok saat ini belum dikabulkan? Mungkin karena kita kurang bersungguh-sungguh dalam doa. Perbuatan kita juga tidak seindah doa yang kita panjatkan. Atau mungkin juga waktunya belum tepat. Sebab semua itu ada waktunya. Kalau memang sudah waktunya, maka semuanya itu akan terjadi. Maka bersabarlah. Atau mungkin juga di balik belum terkabulnya doa ini ada rencana yang lain dari Yang Maha Kuasa. Kenapa ya saya percaya dengan doa? Karena di saat kita jatuh, dihadapkan pada masalah dan tidak ada satupun yang bisa membantu kita, hanya doalah yang menjadi harapan saya satu-satunya. Saya akan cerita tentang kehidupan saya sendiri yang menurut saya itu semua berasal dari kekuatan doa. Di samping karma baik kita sedang berbuah. Tahun 2012 yang saya dinyatakan dokter, waktu itu saya di Taiwan, di rumah sakit Seci. Dokter menyatakan kalau saya ada tumor di usus sebesar 5,5 cm. Ada 2, bukan cuma 1 tumornya . Dan kata dokter harus dioperasi, tidak ada jalan lain. Saya percaya pada waktu itu saya terus berdoa. Saya baca apa waktu itu? Baca Yao Se Ching. Yao Se Ching itu Sutra Buddha Pengobatan. Saya baca Ching Kang Ching. Baca Pu Men Pin, juga saya Chan Hui Pertobatan. Dalam waktu 1 bulan saya balik lagi kontrol ke rumah sakit Seci itu. Kontrol juga sekalian menentukan hari untuk operasi. Dan waktu kontrol sampai di dokter itu dokter bilang sana kamu di USG dulu, diperiksa dulu di ususnya perkembangannya sampai di mana.
Waktu di USG ternyata tumor itu sudah nggak ada dan usus saya bersih. Waktu itu saya masih ingat, saya sampai bilang sama dokter yang USG itu ya, saya bilang, "Dok, coba dilihat lagi dok, mungkin nyelip-nyelip di usus-ususnya itu. Siapa tahu ada di sono dok." Dokternya bilang apa? "Suhu nggak ada, dua-duanya udah nggak ada, udah bersih." Nah, saya kaget di situ. Saya balik lagi ke dokternya, konsultasi. Dokternya cuma bilang apa? "Ya udah balik aja, udah nggak ada kansernya kok, nggak ada tumornya kok." Dokternya juga heran. Buat saya ini suatu mujizat. Saya sampai terharu, sampai nangis. Apa itu teh kantong ya? Dokternya tanya, dokternya heran loh. "Suhu minum obat apa?" Saya bilang saya nggak minum obat apapun juga. Saya hanya berdoa. Saya yakin dengan kekuatan doa saya akan sembuh. Ada lagi. Kalau itu tahun 2012 ya. Tahun kemarin 2020 bulan 11. Cerita ini saya pernah cerita di depan-depan ya. Kalau saya kena COVID, waktu itu saya bawa COVID-nya dari Indonesia sampai di Taiwan. 3 hari kemudian badan saya lemah. Ternyata COVID itu bereaksi dalam tubuh saya. Waktu itu saya masih karantina hotel. Boleh dibilang waktu itu COVID saya parah sekali. Sampai saya bangun juga tidak bisa. Tapi Amitovo, saya bisa bangun kembali dan duduk untuk berdoa kembali. Setelah keluar dari karantina hotel, saya masuk rumah sakit lagi selama 2 minggu lebih ya kalau nggak salah ya. Dan di rumah sakit itu saya hanya berdoa dan berdoa. Saya yakin pasti akan sembuh. Dan betul. Kemudian saya balik ke Indonesia pun keadaan saya sudah sembuh. Tapi tahun 2021 awal tahun ya, sakit terjadi lagi pada diri saya. Ada benjolan di bawah telinga itu sebesar biji salak. Saya juga shock juga ya. Cobaan apa lagi ini? COVID baru selesai. Sekarang ada benjolan lagi di bawah telinga. Saya sampai gak berani periksa dokter. Ya mestinya itu benjolan itu udah dari bulan waktu saya kena COVID itu. Saya ngerasa kok karena kurus ya, kok di bawah telinga saya ada benjolannya, tapi gak secepat itu langsung bisa segede biji salak itu. Saya cuman bingung aja apa ini. Sampai di Indonesia ternyata makin gede. Nah, di situ saya juga terus berdoa. Kurang lebih 1,5-2 bulan ya, benjolan itu hilang dengan sendirinya. Jadi sekali lagi saya percaya dengan doa, dengan iman kita pasti akan sembuh. Yang baru kemarin terjadi ini ya, ada satu orang waktu itu datang ke saya ya, 1 bulan yang lalu lah kalau gak salah, bulan Maret ya. Dia bilang, "Suhu, tolong bantu mama saya dong Suhu. Mama saya kena kanker payudara sudah stadium 3. Suhu tolong bantu doa ya Suhu ya." Dia gak minta gimana, cuman bantu doa aja. Karena di usia mamanya 85 tahun itu gak mungkin untuk dioperasi. Saya hanya bilang apa? Suhu bantu doa. Tapi semuanya juga tergantung mama punya karma. Semoga karma mama baik ya. Bulan Februari waktu itu hasil labnya ya, mamanya dites, hasil labnya tingkat sel kankernya ada 69. Baru kemarin, kalau hari ini hari apa teh? Ini hari Senin, Minggu. Hari Minggu dia telepon ke Suhu. Dia bilang apa? "Suhu, terima kasih ya Suhu. Mama saya baru di lab. Hasil labnya
sel kanker mama tinggal 11. Coba bayangin. Hanya dalam waktu dia cari suhu bulan Maret ya. Dia divonis cancer stadium 3 bulan Februari, tapi dia cari suhunya bulan Maret. Jadi hanya dalam waktu 1 bulan cancer itu sel kankernya banyak mengalami penurunan dari 69 turun sampai 11. Gimana saya nggak mau yakin dengan doa? Dengan doa, dengan ketulusan hati kita, dengan kita benar-benar kusuk, pasti akan ada mujizat. Apalagi kemarin mamanya sakit dibantu dengan doa-doa dari anak dan cucunya. Saya yakin mujizat akan terjadi. Ternyata benar, ya kan? Bukan berarti suhunya hebat, dia dibantu doa langsung sembuh. Salah. Tidak sama sekali. Hanya suhu membantu doa dan juga karma baik mama itu sendiri sedang berbuah. Jadi pas kebenaran. Jadi mamanya sembuh. Kalau suhunya hebat dibantu doa langsung sembuh ya. Semua orang gak mau cari dokter, gak di rumah sakit, semua cari suhu. Ya, itu nantinya ya kalau karma baiknya berbuah. Kalau karmanya baik belum berbuah gimana? Suhunya bocun loh doanya, ya kan? Gak bisa, itu semua tergantung kita punya karma juga. Juga tergantung dari anak cucunya, perbuatan kebajikan mereka juga dilimpahkan untuk mamanya ini. Rajin-rajinlah berdoa. Jadikanlah doa sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan sehari-hari. Beberapa hari yang lalu Su tanya, ya ada satu orang Su tanya, dia jawab apa? Saya doanya kadang-kadang. Coba, kadang-kadang. Jadikanlah doa suatu kewajiban sebagai kayak makanan rohani kita. Kalau jasmani kita makan sehari 3 kali. Jadikan doa sebagai makanan rohani kita yang harus dilakukan setiap hari. Bukan di saat kita jatuh aja ya. Banyaklah berbuat kebajikan. Bukan berbuat kebajikan supaya dilihat orang, tapi kebajikan yang tulus. Kekuatan doa satu orang dengan 2, 3 banyak orang berbeda. Liliangnya gak sama. Demikian juga ya buat negara kita Indonesia di masa pandemi ini. Kalau semua orang bersama-sama berdoa dengan kusuk, saya yakin virus ini akan segera berakhir dan Indonesia akan bangkit kembali. Semoga renungan ini berguna untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik, yang terindah bagi kita semua. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Amitofo.